Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Anggreni LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam serta teman-teman PAUD-A yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga presentasi kali ini dapat kita lakukan tanpa ada halangan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaat di yaumil kiamah. Amin. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Endang Suciati 2421021. Yang kedua, Nisrin Humaida Anur dengan NIM 2421022. Dan yang ketiga, Ella Fadilah Nur Fahmi dengan NIM 2421036. Selanjutnya, kita akan memaparkan materi. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Nisrin. Kepada Mbak Nisrin dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Endang Suciati selaku moderator yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Di sini, saya akan membahas mengenai pemikiran kalam modern Muhammad Abduh. Sebelum saya membahas mengenai pemikiran kalam Muhammad Abduh, saya akan memberitahu dulu siapa sih Muhammad Abduh itu. Jadi, nama lengkap Muhammad Abduh adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Ia lahir di desa Mahalat Nasr di Kabupaten Buhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi atau 1265 Hijriah. Menurut Muhammad Abduh, untuk mencapai pengetahuan tertinggi yakni Tuhan dapat melalui dua cara, akal dan wahyu. Akal bagi Muhammad Abduh adalah tonggak kehidupan manusia dan dasar kelangsungan hidupnya, karena ialah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Dalam sistem teologinya, Muhammad Abduh berpendapat bahwa akal mempunyai kedudukan yang tinggi. Menurutnya, Islam adalah agama yang rasional, agama yang sejalan dengan akal, bahkan agama yang didasarkan atas akal. Sehingga pemikiran teologinya adalah bersifat rasional dan memiliki pola pikir modernis. Teologi rasional dapat diartikan sebagai teologi menurut pemikiran logis dan sehat. Secara garis besar, sistem pemikiran teologi Muhammad Abduh yakni dalam mencari kebenaran, ia bertolak dari pendapat akalnya. Artinya, ia lebih dulu mencari kebenaran dengan akalnya, kemudian baru kembali kepada wahyu. Selanjutnya, ada pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan. Pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan dianggap sebagai awal kebangkitan umat Islam di awal abad ke-19. Di antara pemikiran Abduh tentang pendidikan dapat dilihat dari berbagai penjelasan. Yang pertama, sistem lembaga pendidikan. Semenjak kemunduran umat Islam, sistem pendidikan yang berlaku di dunia Islam lebih bercorak dualisme. Arti dualisme di sini yaitu 1. Sistem madrasah klasik akan menghasilkan ilmu pengetahuan modern. 2. Sekolah yang dikelola oleh pemerintahan menghasilkan tenaga ahli yang tidak mempunyai visi dan wawasan keagamaan. Sehingga dengan melakukan lintas disiplin ilmu antar kurikulum madrasah dan sekolah, maka jurang pemisah antara golongan ulama dan ilmuwan modern akan dapat diperkecil. Selanjutnya ada kurikulum sekolah dasar. Abduh berpendapat bahwa dasar pembentukan jiwa agama hendaknya sudah dimulai semenjak masa kanak-kanak. Mata pelajaran agama hendaknya dijadikan sebagai inti semua mata pelajaran. Selanjutnya ada kurikulum sekolah menengah dan sekolah kejuruan. Kurikulum pada tingkat menengah ini
Abduh mendirikan sekolah pemerintah untuk menghasilkan tenaga ahli dalam berbagai bidang, seperti administrasi, militer, kesehatan, perindustrian, dan sebagainya. Jadi, pembaruan dari segi kurikulum pada tingkat menengah ini mengantarkan peserta didik untuk berpikir kreatif dan cikal bakal menjadi seorang mujtahid sesuai yang diinginkan oleh Abduh. Terakhir ada kurikulum perguruan tinggi. Abduh memasukkan ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan modern ke dalam kurikulum Al-Azhar atau kurikulum perguruan tinggi. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Muhammad Abduh. Yang pertama ada faktor sosial, berupa sikap hidup yang dibentuk oleh keluarga dan gurunya, terutama Syekh Darwisi dan Jamaluddin Al-Afghani. Di samping lingkungan di sekolah di Tanta dan Mesir, tempat ia menemukan sistem pendidikan yang tidak efektif, serta pandangan keagamaan yang statis dan pikiran-pikiran yang fatalistis. Yang kedua ada faktor politik, bersumber dari kesoliman yang dilakukan oleh para pegawai di masa pemerintahan Muhammad Ali karena sistem pemerintahan yang absolut dan campur tangan asing di Mesir. Terakhir ada faktor kebudayaan, berupa ilmu yang diperoleh Muhammad Abduh dalam belajar di sekolah formal, serta pengalamannya yang diperoleh di Barat. Karya-karya Muhammad Abduh. Adapun contoh karya-karya Muhammad Abduh baik berupa bahan ceramah maupun bahan kuliah sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Waridat, menerangkan ilmu tauhid menurut pola tasawuf yang dijiwai oleh pokok pikiran Jamaluddin Al-Afghani. Yang kedua ada Wahdat Al-Wujud, menerangkan faham segolongan ahli tasawuf tentang kesatuan antara Tuhan dan makhluk, yakni bahwa alam ini adalah pengejawantahan Tuhan. Berikutnya ada Syarh Nahj al-Balaghah, menurut kesusastraan bahasa Arab yang berisi tauhid dan kebesaran agama Islam. Terakhir ada Falsafat al-Ijtimai wa al-Toreh, yang menguraikan filsafat sejarah dan perkembangan masyarakat. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Terima kasih kepada Mbak Nisrin. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ella. Kepada Mbak Ella, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Jadi saya di sini akan menjelaskan terkait pemikiran kalam modern oleh Rashid Ridho. Rashid Ridho memiliki nama lengkap yaitu Al-Syed Muhammad Rashid Ridho bin Ali Ridho bin Muhammad Syamsuddin. Nah, beliau dilahirkan di Kalmun pada bulan Jumadil Ula, yaitu pada tahun 1282 Hijriah. Nah, menurut Rashid Ridho, akal dapat dipakai terhadap ajaran-ajaran yang mengenai hidup kebermasyarakatan dan tidak untuk soal ibadah. Sedangkan terhadap ayat-ayat dan hadis yang tidak mengandung arti tegas, akal baru dapat dipergunakan. Kemudian Rashid Ridho menempatkan kedudukan akal di bawah wahyu. Kedudukan akal dalam perspektif Ridho ini meskipun memiliki kemampuan yang optimal, namun ternyata optimalisasi ini kemampuannya juga tetap terbatas. Nah, ini menunjukkan bahwa Ridho menyadari betul akan kelemahan dan keterbatasan manusia. Justru karena kelemahan dan keterbatasan manusia dan akalnya inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, dengan demikian, fungsi dari wahyu adalah sebagai petunjuk jalan dan pembimbing akal dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian, pemikiran Rashid Ridho tentang pendidikan. Pembaruan dalam bidang pendidikan, Rashid Ridho mengikuti gurunya, yakni Muhammad Abduh. Ridho sangat menaruh perhatian terhadap pendidikan. Menurutnya, umat Islam hanya dapat maju apabila menguasai bidang pendidikan.
Gagasan yang terpenting pada saat itu yaitu ada tentang lembaga pendidikan dan kurikulum pendidikan. Yang pertama adalah tentang lembaga pendidikan. Nah, pada waktu itu Ridho ingin mendirikan lembaga pendidikan yang saat itu sedang gencarnya misi Kristen di negara-negara Islam. Untuk menandingi aktivitas Kristen ini, ia melihat di negara-negara itu perlu adanya sekolah misi Islam. Kemudian ia pergi ke Istanbul, Turki untuk mendapatkan sokongan dan dukungan. Tetapi hal itu justru malah membuatnya gagal dan tidak berhasil tentunya. Kemudian ia pulang ke Kairo dan usahanya pun berhasil. Lalu ia mendirikan Madrasah Al-Da'wah Al-Irsyad pada tahun 1912 Masehi. Kemudian yang kedua tentang kurikulum pendidikan. Rashid Ridho juga merasa perlunya dilakukan ide pembaruan dalam bidang pendidikan, terutama dalam bidang kurikulumnya. Untuk itu, ia melihat perlu ditambahkan ke dalam kurikulum berbagai macam mata pelajaran, antara lain teologi, pendidikan moral, sosiologi, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, ilmu hitung, ilmu kesehatan, bahasa asing, ilmu kesejahteraan keluarga, di samping ilmu fikih, tafsir, hadis, dan lain-lainnya yang bisa diberikan di madrasah-madrasah tradisional. Ada beberapa ide yang dipublikasikan oleh Rashid Ridho. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, adanya kemunduran umat Islam dalam aspek kehidupan jika mereka tidak lagi menganut ajaran Islam yang sesungguhnya. Menurut ajaran agama, kebahagiaan dunia dan akhirat hanya dapat didapat melalui amal usaha yang berdasarkan sunatullah. Kemudian yang kedua, adanya kemunduran umat Islam yang juga disebabkan dengan adanya paham fatalis atau jabariyah. Pada Islam ini, itu berisi ajaran yang mendorong umatnya untuk bersifat dinamis. Ajaran tersebut terkandung dalam makna jihad yang berarti berusaha keras dan bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran, kekuatan, dan berkurban, baik dengan harta maupun jiwa raga. Kemudian yang ketiga, adanya ilmu pengetahuan yang modern, yang tidak bertentangan dengan Islam. Nah, sudah sepantasnya umat Islam yang mendambakan kemajuan dan siap mempelajarinya. Kemudian yang keempat, Islam itu sederhana, baik dari segi ibadah ataupun masalah muamalah. Ibadah terlihat ruwet yaitu karena hal yang sunnah dan tidak diwajibkan dijadikan hal yang wajib. Dan yang terakhir, dalam masalah politik, kemunduran umat Islam dalam bidang ini adalah karena adanya perpecahan. Karena itu, jika ingin maju, harus mewujudkan persatuan dan kesatuan yang didasarkan pada adanya keyakinan. Kemudian yang selanjutnya ada karya-karya Rashid Ridho. Beberapa di antaranya yang pertama yaitu Tarik al-Ustadz al-Imama Syaikh Abduh atau Sejarah Hidup Imam Syaikh Muhammad Abduh. Kemudian yang kedua adanya Nida li al-Jins al-Latif atau panggilan terhadap kaum wanita. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga ada Al-Wahyu Muhammad atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat ada Juz al-Islam wa Usul at-Tashri al-Am atau kemudahan agama Islam dalam dasar-dasar umum penempatan hukum Islam. Kemudian yang terakhir adanya Khilafah wa Al-Imamah Al-Uzma atau kekhalifahan dan imam-imam besar. Baik, terima kasih. Itu saja saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Ya, terima kasih kepada Mbak Ella. Yang selanjutnya saya akan membacakan materi yang terakhir. Perbandingan pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Yang pertama, Muhammad Abduh tidak tertarik kepada mazhab mana dan siapapun. Hal ini tentu dilatar belakangi oleh kepiawaiannya sebagai seorang mujadid yang lebih liberal, berbeda dengan Rashid Ridho sebagai murid Abduh terdekat. Ia hanya mengajukan supaya adanya toleransi bermazhab dihidupkan. Yang kedua, Rashid Ridho sebagaimana Abduh dalam menghargai akal manusia, sesungguh pun penghargaannya terhadap akal tidak seiring penghargaan yang diberikan gurunya, yakni Abduh. Hal ini dapat dilihat dari sikapnya yang sering mengaungkan konsep ukhuwah Islamiyah yang dipadukan dalam satu konsep sistem khalifah. Yang ketiga,
Abduh dalam mengembangkan ide pembaruannya lebih banyak tertarik pada dunia pendidikan. Hal ini ditandai sewaktu ia jadi Azhar. Sedangkan Rashid Ridha lebih tertarik pada politik. Jadi perbedaan mereka, Abduh lebih cenderung sebagai praktisi, sedangkan Rashid Ridha hanya berada pada teori pembaruan yang tuangkan dalam majalah Al-Mananya. Adapun pengaruh pemikiran kalam modern Muhammad Abduh dan Rashid Ridha dalam mengembangkan perbedaan. Pemikiran Muhammad Abduh yang disebarluaskan oleh muridnya Muhammad Rashid Ridha melalui tulisannya dalam majalah Al-Manar menjadi rujukan para tokoh pembaru dalam dunia Islam, sehingga berbagai negara-negara lain muncul gagasan mendirikan sekolah-sekolah dengan menggunakan kurikulum seperti yang dirintis Muhammad Abduh. Secara faktual, kedua tokoh ini menjadi bagian penting dalam silabus perkuliahan S1, S2, dan S3, terutama di perguruan tinggi Islam. Secara psikologis, hal ini memberi pengaruh dan kontribusi pemikiran bagi dosen dan mahasiswa, terutama dalam kebebasan berpendapat. Demikian pengaruh pemikiran kedua tokoh mujadid yang banyak memberikan kontribusi bagi pembaruan pendidikan generasi berikutnya. Dari materi yang disampaikan di atas, kesimpulannya adalah pemikiran kalam modern Muhammad Abduh yakni menempatkan akal pada kedudukan yang sangat tinggi, sehingga pemikiran teologinya adalah bersifat rasional dan memiliki pola pikir modernis. Pemikiran kalam modern Rashid Ridha yakni menempatkan kedudukan akal di bawah wahyu. Dalam perspektif Ridha, meskipun akal memiliki kemampuan yang optimal, namun ternyata optimalisasi kemampuannya tetap terbatas. Fungsi wahyu menurutnya adalah sebagai petunjuk jalan dan pembimbing akal dalam melaksanakan tugasnya. Demikian materi dengan judul Pemikiran Kalam Modern menurut Muhammad Abduh dan Rashid Ridha dari kelompok 8. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.